Inilah TTN Channel, memulihkan dan membangun. Tidak hanya sekedar tutorial, tapi tutorial yang memulihkan dan membangun kehidupan ke arah yang lebih baik dan lebih mulia. Selamat menikmati. Inilah TTN Channel. Tema saat ini yang kami sampaikan adalah mengenai sejarah perkembangan makanan manusia. Jangan lupa tekan subscribe dan like ya. Terima kasih atas dukungannya. Shalom Aleihim. Makanan yang kita nikmati pada masa sekarang ini sangat beragam dan bervariasi jenisnya, dan diambil dari berbagai macam bahan makanan yang bervariasi pula. Dan bagaimana saudara untuk makanan pada masa Adam dan Hawa? Marilah kita melihat lebih jelas dengan melihat dan mempelajari fase-fase perkembangan makanan manusia. Kita mulai dari fase pertama, yaitu fase zaman purba sebelum air bah atau masa Adam dan Hawa. Tuhan semesta alam yang bernama Yahweh Elohim menetapkan untuk manusia makanan apa yang harus mereka makan adalah berasal dari biji-bijian dan buah-buahan berbiji. Sedangkan untuk hewan dan makhluk hidup yang lain adalah segala tumbuhan hijau menjadi makanan mereka. Dengan demikian saat itu manusia tidak masak dan makan makanan dari daun-daunan atau tumbuh-tumbuhan hijau seperti sekarang ini. Mereka hanya makan yang berasal dari biji-bijian dan buah-buahan berbiji. Kita dapat melihat itu di dalam kitab Bereshit pasal 1 ayat 29 dan ayat 30. Saudara, apa manfaat biji-bijian dan juga manfaat dan khasiat dari buah-buahan sehingga manusia bisa hidup dengan umur yang panjang? Mengapa Tuhan menetapkan hanya dari biji-bijian dan buah-buahan yang dimakan oleh manusia saat itu? Inilah saudara rahasianya. Kita lihat manfaat makanan yang dari biji-bijian adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menetralkan racun di dalam tubuh. Yang kedua, menyehatkan organ hati. Yang ketiga, menjaga kesehatan pencernaan. Yang keempat, mencegah kolesterol tinggi. Yang kelima, mengatasi osteoporosis. Yang keenam, melawan penyakit batu ginjal. Yang ketujuh, menjaga berat badan. Yang kedelapan, mencegah kanker. Yang kesembilan, mengurangi gejala stres. Yang kesepuluh, melancarkan aliran darah. Yang 11, meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau imun tubuh. Yang ke-12, anti penuaan diri. Yang ke-13, mencegah efek radikal bebas. Yang ke-14, menyehatkan mata dan penglihatan. Yang ke-15, melancarkan proses metabolisme tubuh. Itulah saudara manfaat dari makanan yang berasal dari biji-bijian. Sekarang kita melihat manfaat dan khasiat dari buah-buahan. Yang pertama, mencegah obesitas dan menjaga berat badan ideal. Yang kedua, menurunkan kadar kolesterol. Yang ketiga, menurunkan tekanan darah. Yang keempat, menurunkan resiko penyakit diabetes tipe 2, stroke, jantung, kanker, dan hipertensi. Yang kelima, mengatasi dan mencegah masalah pencernaan. Contohnya sembelit. Yang keenam, menjaga kesehatan mata
dan mencegah penyakit mata terkait penuaan, katarak, dan degenerasi manula. Saudara, kita sekarang dapat mengetahui mengapa Tuhan menetapkan makanan mereka dari biji-bijian dan buah-buahan saja, tanpa daging hewan, tanpa tumbuhan hijau. Dan ternyata setelah kita lihat manfaat dan khasiat dari makanan berasal dari biji-bijian dan buah-buahan tadi sangat dibutuhkan oleh tubuh ini. Sehingga umur mereka, umur yang panjang, keadaan mereka sehat. Itulah saudara, makanan menjadi salah satu penyebab masa purba orang-orang zaman Adam dan Hawa memiliki umur panjang, sehat, kuat, dan perkasa. Itu fase yang pertama. Fase yang kedua adalah pada masa setelah air bah atau zaman pasca air bah. Pada saat itu, setelah air bah, kita mengetahui air bah menghanyutkan semua tumbuhan tanaman apa saja, juga semua hewan kecuali hewan-hewan yang diambil sepasang-sepasang oleh Nuh saat itu. Maka setelah air bah, tumbuh-tumbuhan menjadi baru, kehidupan menjadi baru, bumi menjadi baru. Oleh sebab itu saudara, pada saat itu Tuhan berbicara kepada Nuh setelah ada tanda pelangi sebagai tanda perjanjian tidak akan ada air bah seperti saat itu lagi. Maka jenis makanan ditentukan oleh Tuhan dan disampaikan kepada Nuh, yaitu makan yang berasal dari biji-bijian, dari buah-buahan yang berbiji, jadi seperti yang dialami sebelum air bah, ditambah semua hewan merayap dan semua daging hewan boleh mereka makan, kecuali daging hewan yang masih ada darahnya. Contohnya hewan yang dipukul tanpa disembelih, darahnya masih ada, itu adalah daging yang masih ada darahnya, itu tidak boleh dimakan. Selanjutnya makanan berikutnya adalah yang berasal dari tumbuh-tumbuhan hijau. Dengan demikian ini lebih lengkap mendekati masa sekarang saudara, karena biji-bijian, buah-buahan berbiji, semua hewan merayap, dan semua daging hewan kecuali daging hewan yang masih ada darahnya, ditambah tumbuh-tumbuhan hijau. Itu tipe makanan untuk manusia yang ditetapkan oleh Tuhan semesta alam ini. Itu bisa dibaca di dalam kitab Kejadian 9 ayat 3 sampai dengan 4. Saudara, fase yang ketiga adalah pada zaman Bani Israel atau zaman munculnya umat kudus milik Yahweh yang sebelumnya tidak ada menjadi ada pada masa itu. Nah, begini saudara ceritanya. Kalau pada zaman purba, zaman Adam dan Hawa, juga pada zaman Paskah air bah, Tuhan tidak membedakan satu bangsa. Semua bangsa adalah sama. Semua bangsa menikmati ketetapan Tuhan sama, makanannya sama. Tapi memasuki masa zaman umat kudus milik Tuhan atau pada zaman Bani Israel muncul, maka Tuhan membuat pembedaan jenis makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan. Bani Israel disebutkan adalah satu kelompok bangsa yang dipilih oleh Tuhan Yahweh menjadi umat milik kesayangannya, umat kudus milik Tuhan. Jadi dia itu satu bangsa yang diambil dari semua banyak, ya,
ribuan bangsa yang ada di dunia ini yang diambil sebagai umat kudus milik Tuhan. Umat kesayangannya adalah Bani Israel. Itulah saudara-saudara. Sehingga untuk Bani Israel itu Tuhan menyatakan kehendaknya, firman-Nya, maksud-maksudnya. Dan kepada bangsa lain tidak. Demikian juga untuk makanan, kepada bangsa-bangsa lain tidak diatur oleh Tuhan. Sedangkan untuk umat kudus milik Tuhan, umat kesayangan Tuhan, yaitu Bani Israel ini, jenis makanannya diatur oleh Tuhan demikian rinci untuk membedakan makanan dari bangsa-bangsa lain. Itu bisa dibaca di dalam kitab Imamat 11 ayat 1 sampai dengan 45. Sekarang kita lihat makanan apa yang ditetapkan oleh Tuhan untuk mereka. Ada pembagian makanan. Tuhan menyatakan ada makanan yang jenis tahor atau kosher atau bersih. Tidak najis maksudnya. Kemudian ada jenis makanan yang tergolong tame, kotor, atau najis. Nah, inilah saudara-saudara. Kemudian ditetapkan makanan yang boleh dimakan adalah sebagai berikut. Yaitu daging dari binatang berkaki 4 dengan kriteria binatang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan memamah biak. Contohnya lembu, domba, kambing, rusa, bison, ya, kerbau, dan sebagainya. Dan dari sini kita melihat saudara, itu yang boleh. Kemudian makhluk yang hidupnya di dalam air dengan kriteria hewan itu bersisik dan bersirip. Contohnya ada macam-macam ikan ya, ikan bandeng, ikan gurame, ikan mujair, ikan mas, ikan tuna, ikan cakalang, barakuda, ikan bawal, nila, sarden, kakap. Nah, itu semua boleh dimakan karena bersisik dan bersirip. Kemudian binatang merayap dan bersayap serta berjalan dengan keempat kakinya yang boleh dimakan hanyalah yang mempunyai paha di atas kakinya untuk melompat di atas tanah. Binatang itu adalah belalang dengan berbagai jenisnya. Itu yang boleh saudara-saudara. Kemudian daging hewan yang tidak boleh dimakan itu adalah yang berkaki 4 tadi adalah binatang yang memamah biak dan tidak berkuku belah. Contohnya unta, pelanduk. Kemudian binatang yang berkuku belah tetapi tidak memamah biak seperti babi dengan segala jenisnya. Kemudian yang berikut binatang yang berjalan dengan telapak kakinya seperti harimau, singa, ya, keledai, anjing, kucing, dan seterusnya. Itu tidak boleh dimakan. Saudara-saudara, kita melihat di sini ada hal yang tidak boleh dimakan, ada yang boleh. Nah, dengan demikian Bani Israel itu sampai sekarang tidak makan babi. Juga semua umat Nasrani yang taat itu tidak makan babi, tidak makan kelinci, tidak makan unta, ya, tidak makan harimau, dan seterusnya. Kemudian yang dilarang lagi makhluk yang hidupnya di dalam air karena tidak bersirip atau bersisik. Contohnya adalah lele, ikan dori, ikan hiu, lumba-lumba, ikan paus, lobster, cumi-cumi, kerang, kepiting, ikan pari, belut, sidat, ya, dan sebagainya. Itu tidak boleh. Jadi semua yang hidup di dalam air yang tidak bersisip dan bersirip tidak boleh dimakan. Kemudian berikutnya, jenis-jenis burung yang tidak boleh dimakan disebutkan kitab suci sebagai berikut. Ada raja wali, areng janggut,
elang laut, elang merah, elang hitam, elang sikap, gagak, burung onta, burung hantu, burung camar, burung pungguk, burung dendang air, burung hantu besar, burung hantu putih, burung undan, burung ering, burung ranggung, burung bangau, burung manggarai, dan kelelawar. Tidak boleh dimakan. Binatang merayap, bersayap, dan berjalan dengan keempat kakinya. Contohnya kecoa, tidak boleh. Binatang merayap dan berkeriapan. Binatang-binatang tersebut adalah seperti tikus, katak, landak, biaya, bengkarung, siput, dan bunglon. Juga yang merayap, berkeriapan di atas tanah, yang berjalan dengan perutnya, berjalan dengan keempat kakinya, atau binatang yang kakinya banyak. Contohnya ular, naga, komodo, buaya, kelabang, hewan berkaki 1000, dan seterusnya. Itulah saudara yang boleh dan tidak boleh. Selanjutnya, Yahweh Elohim sebagai sang pencipta langit dan bumi dan sebagai Bapa bagi umat pilihannya menetapkan lagi jenis makanan dan minuman yang tidak boleh dimakan diminum umat kudusnya sebagai berikut, yaitu dilarang makan jenis makanan yang berasal dari darah hewan, misalkan saren dan seterusnya. Dilarang makan daging yang masih ada darahnya, termasuk binatang yang mati dicekik atau dipukul, misalkan daging tongseng anjing yang matinya dipukul atau dicincang, ya, diikat, kemudian darahnya tidak dikeluarkan tapi terus disembelih dimakan, tidak boleh. Kemudian dilarang makan makanan bekas penyembahan berhala, contoh makanan kenduri atas upacara ritual tertentu, ya, kemudian pemujaan leluhur, hari jadi dewa, dan seterusnya. Kemudian dilarang minum minuman keras seperti arak, anggur, whisky, juga berbagai jenis narkoba. Dilarang minum darah. Semua itu saudara ada ketetapannya, dan Tuhan menetapkan itu untuk umat kudus miliknya. Bisa dibaca di dalam Imamat tadi, Imamat 11, juga ditambah kitab Imamat 7, 26 ayat 27, ayat 10, ya, kemudian pasal 11 ayat 1 sampai 47, itu Kisah Rasul 15 ayat 29. Saudara, itulah perkembangan makan yang boleh dan tidak boleh dimakan. Ingat saudara, apa yang ditetapkan umat kudusnya ini berlaku untuk umat kudus selanjutnya. Jadi kalau Bani Israel dipilih bukan karena perbuatan atau sikap mereka baik, tapi memang Tuhan menghendaki Bani Israel, satu bangsa, dipilih untuk menjadi umat kesayangannya. Meskipun yang dipilih itu banyak memberontak, tidak taat dan setia, itu bukan urusan faktor pemilihan, tapi itu faktor taat atau tidaknya yang dipilih. Tapi dari segi Tuhan, merekalah yang ditetapkan umat pilihannya, dan itu bersifat kekal. Karena mereka banyak yang tidak taat, maka Tuhan menyatakan, ya, saat itu kan Mose di atas Gunung Sinai bertemu Yahweh Elohim, memperoleh satu kitab, ya, 10 perintah, kemudian ada penjabaran peraturan-peraturan lain yang mendukung 10 perintah itu yang tertulis atau kemudian disebut di dalam kitab Torah. Itu semua ditujukan khusus untuk Bani Israel, bukan untuk bangsa lain. Karena Bani Israel dibuat beda dengan bangsa-bangsa lain, termasuk jenis makanan diatur dalam kitab Torah tadi. Kemudian karena Bani Israel ini banyak yang tidak taat, bahkan tidak ada yang bisa melakukan Torah Yahweh itu, maka kemudian ada masa anugerah di dalam Yeshua HaMasyiah. Kemudian melalui iman kepada Yeshua HaMasyiah yang melakukan penebusan atau pembelian umat
melalui darahnya, maka orang-orang yang dikuduskan dengan darah Yesus ini disebut umat kudus kesayangan, umat kudus milik Yahweh Elohim, yang dicangkokkan kepada Israel asli, atau menjadi, kalau Israel menjadi kawanan domba yang mula-mula, maka sekarang orang-orang percaya, umat Nasrani yang percaya kepada Yeshua Masiah sudah dikuduskan menjadi umat kudus milik Yahweh, digabungkan sebagai kelompok kawanan domba yang lain, kemudian disatukan menjadi satu kawanan dan satu gembala, yaitu Yeshua Masiah. Oleh sebab itu, karena Yeshua datang tidak melenyapkan Torah, tidak meniadakan Torah, tapi menggenapinya, maka aturan tentang makan minum tadi berlaku untuk umat kudus yang dikuduskan oleh darah Yeshua hingga sekarang ini. Untuk apa, saudara? Tujuannya dengan pembedaan makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan tadi adalah dalam rangka menjaga kekudusan hidup yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Bukan untuk beroleh keselamatan, tetapi untuk menjaga kekudusan, seperti di dalam kitab Imamat tadi, di dalam perikop penjelasan ya, Imamat 11 tadi dijelaskan banyak makanan yang boleh dan tidak boleh, yang najis dan tidak najis. Kemudian diakhiri dengan perkataan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dengan menjauhi makanan-makanan yang dilarang tadi, berarti kita mengikuti perintah Yahweh untuk hidup dalam kekudusan dan bukan maunya sendiri dengan makan makanan yang memang dilarang. Itulah, saudara, perkembangan satu masa. Ya, ada masa yang lain. Jadi fase pertama pada masa Adam dan Hawa hingga air bah, dan masa kedua adalah masa air bah setelah air bah hingga munculnya Bani Israel, menjadi fase ketiga, yaitu fase Bani Israel, fase umat kudus milik Tuhan. Itulah yang diatur oleh Tuhan untuk umat manusia. Dan kita melihat di sini bahwa Tuhan peduli kepada umat miliknya, umat kudus miliknya. Karena itu dia mengatur banyak makanan. Karena itu di zaman akhir ini, saudara, kita sebagai umat kudus kesayangan Tuhan, umat kudus milik Yahweh Elohim, tentunya harus mengikuti ketetapan Elohim itu. Kita tidak mengikuti bangsa-bangsa lain yang belum dikuduskan, belum diatur dalam kitab suci. Kita tidak bisa mengikuti pola umum semua makanan yang digunakan manusia dengan berbagai bangsa di dunia ini. Tapi kita mengikuti pola makan. Makan apa yang boleh dan tidak boleh sesuai yang ditetapkan Tuhan lewat ajaran kitab suci. Marilah saudara-saudara, kita hindari makan makanan yang merusak tubuh, ya, yang beralkohol, yang narkoba, minuman keras, ya, kemudian berlemak jenuh, ya. Kita tidak menikmati secara berlebihan, ya, atau yang berkadar gula tinggi. Nah, kita harus membatasi itu, mengurangi. Mari kita hidup dalam kekudusan, menjaga kekudusan dengan makan makanan yang diperbolehkan oleh. Sukses bagi saudara semua. Terima kasih.